Pernah nggak sih ngerasa hati tuh gelisah, nggak karuan, tanpa sebab yang jelas? Nah, itu dia yang sering kita sebut galau. Kalau kamu lagi ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba kulik bareng-bareng gimana caranya mengubah perasaan yang nggak menentu itu jadi sumber kekuatan dan ketenangan. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak kamu ada di satu titik di mana rasanya semua itu serba abu-abu, serba nggak pasti? Hati rasanya berat banget, terus kepala isinya cuma pertanyaan. Kenapa begini? Atau nanti gimana ya? Kalau pernah, sekali lagi kamu nggak sendirian kok. Justru perasaan kayak gini tuh ya bagian normal dari perjalanan hidup kita semua. Oke, hal pertama yang paling penting untuk kita luruskan adalah ini. Galau itu bukan kelemahan. Sama sekali bukan. Coba deh, anggap rasa galau ini sebagai semacam sinyal dari hati kita. Sinyal kalau kita itu lagi tumbuh, lagi cari makna, dan kita peduli sama arah hidup kita mau kemana. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya pertanda yang bagus kan? Jadi tujuan kita di sini itu bukan buat ngilangin rasa galau selamanya. Wah itu kayaknya mustahil deh. Tujuannya adalah untuk belajar gimana cara memahaminya, mengelolanya, terus mengarahkannya jadi sesuatu yang positif. Intinya kita mau belajar cara menavigasi badai ini, bukan lari menghindarinya. Nah, setiap perubahan besar itu kan selalu dimulai dari dalam ya. Jadi, langkah pertama kita adalah jeda sebentar. Yuk, kita coba alihkan dulu fokus dari semua kebisingan di luar sana dan dengan berani kita tengok ke dalam diri kita sendiri. Langkah awalnya simpel banget, cuma ada dua. Pertama, akui dan terima. Udah, cukup bilang ke diri sendiri, oke, aku lagi galau dan itu nggak apa-apa. Dengan kita ngakuin itu, kita justru mengambil alih kendali. Nah, yang kedua, coba deh jadi detektif buat perasaanmu sendiri. Coba telusuri, sebenarnya rasa ini datangnya dari mana sih? Yuk kita coba jujur sama diri sendiri sejenak. Apakah rasa galau ini muncul karena kita cemas soal masa depan? Atau mungkin dari luka di masa lalu yang belum beres? Atau jangan-jangan ini karena kita tanpa sadar terus-terusan ngebandingin hidup kita sama highlight reel orang lain di media sosial? Nah, menemukan akarnya ini adalah langkah super penting menuju solusi. Oke, setelah kita mulai paham sumbernya dari mana, kita butuh jangkar. Sesuatu yang kokoh banget buat pegangan waktu ombak masalah datang. Dan disinilah pondasi spiritual kita bisa jadi kekuatan terbesar. Ayat ini tuh bukan sekedar kalimat indah loh. Ini adalah sebuah janji. Janji bahwa di tengah semua kekacauan dan ketidakpastian dunia, ada satu sumber ketenangan yang absolut, yang gak akan pernah mengecewakan. Ketenangan yang sejati itu adanya di dalam hati yang nyambung sama penciptanya. Terus gimana cara praktisnya? Nah, ada 3 amalan sederhana yang bisa jadi P3K buat hati kita. Pertama, jaga salat tepat waktu. Anggap ini tiang utamanya. Kedua, basahi terus lisan kita dengan dzikir, biar inget terus sama dia. Dan yang ketiga, manfaatkan doa sebagai ruang curhat kita yang paling pribadi, tempat kita bisa numpahin semua keluh kesah tanpa takut dihakimi sama sekali. Oke, setelah pondasi di dalam kita perkuat, sekarang saatnya kita bergerak. Karena sering banget cara paling efektif buat mengubah apa yang kita rasain di dalam adalah dengan mengubah apa yang kita lakuin di luar. Salah satu pencuri kebahagiaan paling jago di zaman sekarang itu ya perbandingan. Ingat ya, apa yang kita lihat di media sosial itu panggung depannya orang lain, sementara kita lagi berjuang di belakang panggung kita sendiri. Tiap orang punya timelinenya masing-masing, unik. Jadi fokus aja sama progresmu sendiri, sekecil apapun itu. Coba perhatiin deh rumus sederhana ini. Galau ditambah cuma diam aja, hasilnya adalah pikiran yang makin berat, betul kan? Waktu kita cuma bengong merenung tanpa henti, kita itu sebenarnya lagi ngasih makan si rasa gelisah itu. Kuncinya adalah alihkan energinya. Terus, gimana cara mutusin siklus itu? Gampang, lakuin aja tindakan-tindakan kecil. Bisa mulai dari jalan pagi, olahraga ringan, nulis di jurnal, atau bahkan sesimpel beresin kamar. Gerakan fisik itu punya kekuatan yang kayak sihir loh buat ngeberesin kekusutan emosi di dalam. Dan ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Kita ini kan makhluk sosial. Kita nggak dirancang buat mikul semua beban ini sendirian. Salah satu anugerah terbesar yang kita punya adalah orang lain untuk berbagi. Tapi ada tapinya nih. Kuncinya adalah bicara sama orang yang tepat, bukan sembarang orang. Cari sahabat yang kalau kita cerita sama dia, hati jadi adem, bukan malah makin runyam. Coba ngobrol sama orang tua, atau cari nasihat dari guru atau mentor yang emang kamu segani kebijaksanaannya. Kadang-kadang, cuma didengerin aja tuh, rasanya beban udah keangkat separoh.
Teori itu penting ya, tapi cerita bikin semuanya jadi nyata. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana semua ini bekerja dalam sebuah kisah nyata tentang seseorang bernama Fahri. Jadi Fahri ini lagi ada di titik terendahnya. Usahanya gagal total, semua yang dia bangun rasanya runtuh, hatinya penuh sama rasa galau, hampa, dan satu pertanyaan besar buat Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa ini terjadi padaku? Sebuah perasaan yang mungkin kita semua kenal ya. Di tengah keputusannya itu, Fahri membawa semua rasa galaunya ke masjid. Dan di sanalah, setelah dia tumpahin semuanya dalam sujud, sebuah momen pencerahan datang dari arah yang gak terduga, yaitu dari seorang kakek tua yang bijaksana. Kakek itu ngasih sebuah perumpamaan yang sederhana, tapi wow, mengubah segalanya buat Fahri. Kata si kakek, sebuah benih itu harus dikubur dulu di tanah yang gelap, sempit, dan sepi. Tapi justru disitulah dia ngumpulin kekuatan sebelum akhirnya bisa tumbuh menembus cahaya. Fahri langsung sadar, masa sulitnya ini bukan akhir, tapi proses penguatan. Nah, pergeseran cara pandang ini langsung mengubah tindakannya. Fahri nggak lagi marah-marah sama takdir. Dia mulai menerima, dia kembali ke pondasi spiritualnya, benerin sholatnya, dan mulai usaha lagi. Tapi kali ini beda, bukan dengan ambisi yang menggebu-gebu, tapi dengan sabar dan ikhlas. Dan ini dia poin terpentingnya. Hidup Fahri tuh nggak langsung jadi sempurna. Enggak, tapi dia dapat sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar sukses materi. Hatinya jadi tenang. Dia menemukan kedamaian di tengah prosesnya, bukan nunggu di tujuan akhir. Jadi dari semua yang udah kita bahas dan dari cerita Fahri tadi, kita bisa ambil satu kesimpulan yang kuat banget. Kita perlu mereframe atau membingkai ulang cara kita mandang rasa galau itu sendiri. Inilah kesadaran baru yang Fahri dapatkan, bahwa rasa galau itu bukan tanda kalau Allah ninggalin kita. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Allah lagi ngebentuk kita. Kayak pengrajin yang lagi ngebentuk tanah liat, kadang perlu ditekan, ditarik, biar jadi karya yang indah. Jadi, yuk kita pegangin erat-erat. Ketenangan sejati itu bukan berarti hidup kita bebas masalah. Bukan. Ketenangan sejati itu adalah keyakinan yang mantap di dalam hati, bahwa sehebat apapun badai yang datang, kita nggak pernah sendirian. Semoga kita semua dimanapun kita berada dalam perjalanan ini bisa meraih ketenangan hati itu.